Selamat malam pasukan jangkrik mania dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Malam ini saya Hadi Adista mau mencoba mereaction sebuah video ya. Video yang belakangan ini lagi rame dibahas, lagi rame diperbincangkan ya. Yaitu soal pemilihan ketua ya. Ada yang pro, ada yang kontra, ya namanya hidup ya, kadang ada pro, ada kontranya, ya sudah hal biasa guys. Biasa sebelum mulai videonya ngopi, tapi kopinya entek ibu loh. Ya isih iki sithik ya. Sediakan kopi sebelum kita mulai videonya, kita bedah dengan santai saja ya, santai ini. Langsung ya live-nya Mas Roni bareng Mas Iyun ya. Pembahasannya cukup detail, cukup bikin kita yang nggak tahu jadi tahu ya apa alasannya Mas Roni mau menerima dan apa alasannya Mas Yun menyerahkan itu ya. Saya rasa sih ini langkah yang positif ya, langkah awal yang positif ya. Wis langsung we mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman, waduh kok cengengisan, enggak boleh. Ayo Mas Ron, sampean. Monggo. Oke. Kenapa kemarin aku minta tolong itu loh, disuruh bantuin sampean gitu. Ya teman-teman, oke, ini mungkin sudah waktunya ya kita membicarakan ini karena sudah terlalu ramai dengan persepsi orang-orang yang berbeda ketika Iyun memberi argumentasi seperti itu kemarin di live-nya. Oke, kita bahas dari yang pertama. Sudah hampir waktu itu dari 2 bulan lalu Iyun mengucapkan hal itu dan kayak meminta, ayolah Mas Ron gini. Aku bilang Kak Wani. Berarti ini sudah lama ya bro, ini nggak cuma kebetulan ya, berarti pemikirannya ini sudah matang, sudah. Pertama aku nggak berani sejak awal ini. Apa? Karena Sobat Nyarik ini terlalu besar. Betul. Begitu ya. Iya Aku betul. Sobat Nyarik terlalu besar. Aku rasa aku nggak bisa dan aku nggak pantas. Aku udah bilang seperti itu teman-teman. Nah kemudian 1 bulan kemudian pertanyaannya tetap sama. Yang ditanyakan itu tetap hal itu teman-teman, kayak gitu. Nah terus-terusan menanyakan seperti itu, entah melalui komunikasi, melalui phone ataupun ketika ketemu Iyun selalu mengucap hal itu. Aku bilang kasih aku waktu 1 bulan, kemudian aku kasih waktu ketemu lagi atau phone kasih aku waktu 2 minggu, 1 minggu. Kemarin di Jombang kasih aku waktu beberapa hari. Nah memang betul putusannya udah lama ya bro. Membicarakan mengenai SN, saya tidak mempunyai keleluasaan apapun terhadap SN. Betul. Bahkan pendiri SN adalah saudara Iyun. Betul. Indra, gitu ya teman-teman ya. Sepakat kita. Sepakat. Betul ya. Betul. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh Iyun mengenai prinsip dia berdiri tanpa raja, duduk sama rata berdiri tanpa raja, itu sudah dilakukan. Kenapa SN harus ada ketua dan lain-lain dan seperti itu? Terjadinya hal ini karena masukan atau dorongan oleh teman-teman SN yang ada di daerah maupun selaku inisiator per daerah. Saya di sini cuma menjembatani komunikasi antara teman-teman SN, inisiator SN kepada Iyun. Karena kemarin saya sempat bertemu dengan beberapa teman-teman SN dan menyampaikan banyak sekali hal apa yang diinginkan teman-teman kepada Iyun. Saya sampaikan ke Iyun, itu setiap pagi kita telepon ya. Iya. Cukup jelas ya alasannya, karena ya itu masukan dari kelompok-kelompok SN di berbagai daerah. Kalau menurut saya sih ini langkah yang tepat ya untuk mengunci sengkuni ya, sengkuni dikunci. Kenapa?
Karena kan selama ini kan banyak sekali komentar gini. Oh, Sobat Ngarit Nusantara diubah saja jadi Sobat Bucin ya. Karena apa? Karena Mas Yun sering sekali live PK sama perempuan lah. Kalau sekarang ketuanya bukan Mas Yun lagi, bebas dong. Mas Yun mau PK sama cewek, bebas dong. Kalian nggak bisa mengejudge bahwa oh lah ketuanya saja bucin ya. Sekarang ketuanya bukan Mas Yun. Ini menurut saya ini langkah yang tepat. Ini menurut saya langkah yang tepat. Kalian nggak bisa lagi yang sembunyi-sembunyi menghujat bahwa ini sobat bucin. Enggak, ketuanya sekarang sudah beda. Oh, katanya sobat ngarit kok dikasihnya bucin-bucin sekarang bukan lagi ketuanya Mas Yun, ketuanya Mas Roni. Ya, kalau ada urusan mau acara mau apa, kontaknya Mas Roni. Mas Ron, aku Langkah bingung, bagus kayak menurutku gini, ini, kayak gitu. belum. Ya, aku nggak percaya kok. Nangis, loh, apa sih sedih? Nggak apa-apa Mas Ron, tak fit, ya kan nama aku nyalakan kameranya. Kan gitu, lo kenapa kamu Yun? Ya aku nggak mau bantu gini. Ya aku bilang tak bantu semampu Yun ya. Yun aku berteman sama kamu itu tulus ya Yun ya. Aku nggak mempunyai tujuan apapun, bahkan sampai detik ini apa aku pernah minta uang sama kamu minta uang sedikit pun apa pernah Yun gini ya. Kita ngobrol lah serius ya teman-teman seperti itu. Nah aku Tulus sih. mengajukan pertanyaan sama Yun, kenapa Yun? Tulus Mas Roni. Aku bilang gitu, Yun yang tak pikir itu banyak. Apakah orang-orang bisa terima dengan gaya pececesanku seperti ini? Kan kayak gitu kan? Iya. Ya, Kita juga tahu ya, kita tahulah Mas Roni awal-awalnya kayak apa, track recordnya juga kayak apa ketika masih berteman sama Mas Gilga. Setia banget loh orangnya. Setia hingga akhirnya mereka berdua terpisahkan karena Mas Gilga menikah. Sebenarnya jawab, ya aku setia tahu banget Mas loh Roni, ini. pececesan itu hanya di sosmed. Tapi kalau waktunya serius, kita ada waktu yang serius. Kan gitu. Iya, Ya. betul. Mau kita seserius apapun kita di sosmed, terkadang orang itu kan berbicara mengenai tappingan kan nggak bisa kita melihat siapa itu orangnya kan gitu ya Yun? Iya. Iya, betul, Nah, kalau betul, kita betul. ketemu ya Iya, kan? kalau ketemu kan kita tatap ketemu, muka. seperti itu ya teman-teman. Saya tidak mempunyai apapun. Saya sudah bilang ketika saya melakukan live juga ini ya, izin ketika saya melakukan live saya memang tidak pernah membicarakan saya ini sobat Ngarit gini-gini. Nah saya live itu dari dulu PK-PK, bercanda, cegegesan, cengengesan kan seperti itu Yun ya. Iya. Iya, betul. Sama halnya sama saya Mas Ron. Iya. Sama nih. Nah apa jadinya ketika saya berbicara live tetap layar, paus dan lain-lain, nanti saya dikira memanfaatkan. Ayo sobat Ngarit gini-gini, saya tidak pernah berbicara seperti itu. Iya betul. Ya teman-teman ya. Tapi apapun yang dilakukan Iyun itu saya selalu Support. sebisa mungkin kayak menemani. Kalau nggak bisa membantu saya menemani lah seperti itu. Kalau saya Ya tentunya anak-anak sobat Ngarit juga masih ingat kan, yang pertama menjemput Mas Yun ke rumahnya kan juga Mas Roni, walaupun itu suruhan dari Papi Tomli dengan mobilnya Papi Tomli, tapi kan yang menjemput kan Mas Roni sendiri ya. Mas Roni sendiri yang jemput. Ketika itu Mas Yun dijemput di rumahnya pakai Alphard, itu kan kalian sudah pada tahu semua kan waktu awal perkenalannya ya kan. tidak bisa mengeluarkan seperti bantuan finansial, saya masih punya tenaga ataupun keringat kan seperti Betul. itu. Gitu loh. Nah mungkin itu aja dulu gitu yang aku sampaikan. Sekarang kembali lagi sama kamu, coba kamu menyampaikan ke saudara-saudara ini kayak gitu. Ya itu tadi. Kan aku sering ya kalau ada apa-apa telepon sampean, Mas gimana dengan sedangkan kerepotan saya, sampean tahu sendiri, sampean telepon Akan ngurus sapi. 12 siang aja masih di kandang mandiin sapi. Betul. Dan lain sebagainya. Waktu buat keluarga juga sangat-sangat berkurang ya Mas Ran. Iya betul. Terus waktu itu beberapa waktu lalu kan sempet kan aku ngomong untuk aku udah nggak kuat mikir kalau kayak gini gitu kan.
Grupnya kan SN mau tak bubarin kan, tahu kan sampean? Grup di WA itu kemarin waktu sebelum acara Kopdar kalau nggak salah itu. Terus udah waktu itu telepon sama papi juga kan, gimana pi, aku udah ini otakku ini gitu. Dia pusing ya mikir sapi. Aku minta bantuannya Mas Roni gitu, kalau Mas Roni bersedia kan gitu. Ya Mas Roni jawabnya ya tak coba dulu gitu, nanti kalau sebisa aku ya Yun kan gitu kan, coba dulu nanti gimana Mas. Iya, maksudnya kan ya gimana ya, aku kan juga punya itu Yun ya, namanya Kehidupan. karakter diriku sendiri. Kan aku nggak mungkin Yun merubah karakterku yang kayak gitu terus menjadi soft spoken. Itu bukan diriku kan kayak gitu ya. Betul. Ya aku sebisa mungkin kayak gitu, kayak kamu sebisa mungkin, karena menurut kan juga ada Pak Semar gitu kan. Iya, betul. Beda lah, karakternya beda ini. Gimana ini pendapat kalian ya tentang penunjukan Mas Roni jadi ketua? Kalau aku senang-senang saja ya. Itu nggak ada celah lagi buat Sengkuni untuk menghina Mas Yun, mengatakan kalau dia bucin atau apa ya. Sekarang posisi dia kan pendiri sama kayak kita, Sobat Ngarit juga, dan ketuanya sekarang Mas Roni lah. Kan kalaupun dia itu PK-PK sama cewek ya sekarang sudah los lah. Nggak ada lagi kan ikatan kalau dia ketua gitu kan. Wah ketuanya gini-gini ya. Malah bagus sih. Ya. Itu. Iya, saya Ya. Kalau lelah ya lelah Mas, memang ya lelah dengan pertimbangan kan. Kemarin kita nggak dengan waktu singkat gitu, kita mempertimbangkan itu sudah lama. Apalagi ngurus sapi banyak ya, ngurus sapi Gimana banyak. gitu. ya aku juga bilang sama Yun, kalau berapa kali aku bilang, oh Yun aku gak pantas, bahkan dengan bahasa yang kayak gundeng, kamu ojo aku Yun, ojo aku Yun. Aku sampai aku bilang seperti itu. Iya, teman dekatnya siapa lagi Mas? Mas? Sopong Yun, wis tak wangi golek. Aku bilang seperti itu teman-teman. Mungkin itu, apa lagi yang mau kamu sampaikan Yun? Ya. Pokoknya nanti kalau ada Acara. mau ada kopdar ataupun apa itu Mas Roni ya kemarin gimana Apa? ininya? Ada kopdar lagi? Kopdar gitu nanti ke Mas Roni ya. Jawa Tengah lah. Kopdar ataupun apa gitu loh. Jawa Tengah Mas Roni. Jawa Ya. Timur kemarin udah. Setuju. Hura lah. Hura. Ya sebentar gini Yun, apa namanya? Kembali lagi butuh proses Ya, penyesuaian itu tadi. penyesuaian itu tadi, karena aku ngerasa aku nggak pantas, dan aku kan bilang sama Yun aku gak iso Yun, aku nggak wani, kan aku seperti itu. Tapi kan Ya, kembali berat lagi, sih. Mas Ron. Saya kan udah ngomong nggak dari dulu kan, aku sampai inget nggak, aku itu waktu beberapa awal tahun kemarin kalau nggak salah, waktu itu telepon Pak Pipi, aku berhenti konten jago gitu sama Pak Pipi, semangatin. Terus tahun lalu mau awal tahun kalau nggak salah, Berat sih memang. nah setelah kandang baru itu jadi kan ya mau berhenti konten kan. Iya, kayak gini Yun, apa namanya?
yang menjadi kenapa aku bilang ya nanti dulu Yun, aku bilang aku belum siap Yun, karena apa, aku di sini juga punya pekerjaan. Yang pertama, aku jelaskan dulu ya teman-teman biar juga tahu gitu Yun ya. Oke, Aku siap. punya pekerjaan yang dimana pekerjaanku adalah Konten. ya ini ya memang mengarahnya semua aduh ya Allah jeblok. Nah yang jadi pemikiran kan gini Yun, dimana aku itu mempunyai tanggung jawab juga di dalam pekerjaanku ya teman-teman. Artinya aku harus selalu terlihat eksis di sosmed. Kemudian yang kedua, aku harus tetap menjalin silaturahmi dengan orang-orang banyak di sosmed, utamanya di TikTok ini. Aku harus menggait-gait regenerasi baru, kan seperti itu Yun. Iya, betul. Apa nanti jatuhnya, orang-orang pasti just ngejas aku atau membicarakanku tentang ini sobat ngarit ini nantinya mau dibawa ke ladang bisnis. Nah, hal-hal yang seperti itu. Kemudian Ya gimana ya, teman-teman intinya ya gimana, kita lihat dari positifnya saja, jangan negatifnya. Positifnya nanti Mas Yun punya kebebasan, punya keleluasaan. Kalau dia tidak menyandang gelar ketua lagi ya, pendirinya tetap Mas Yun. Kalau dibilang untuk bisnis atau enggak ya itu tergantung sobat ngarit kan. Kalau Pak Apri Tomli jualan ya tinggal tergantung sobat ngarit mau beli apa enggak kan, itu dari hati, nggak ada paksaan ya, nggak ada paksaan untuk membeli itu kan dari hati kalian sendiri mau beli apa enggak kan, ya kan, tidak ada unsur paksaan itu kan. menurut kamu selaku pendiri sobat ngarit, selaku yang mempunyai keleluasaan di sobat ngarit itu menanggapinya seperti apa? Kan seperti itu Yun. Saya Di sini harus kita bicarakan sebelum saya memang benar-benar siap kan kayak gitu. Kalau diomong siap ya teman-teman kembali. Saya pun kalau diomong siap atau tidak, saya karena mungkin saya dan Iyun berteman ya saya ya belum siap. Tapi karena ini proses kan kayak gitu. Ya. Oh ada papi. Wis, Papi. DPR teko rek. DPR teko iki. selamat, apa kabar Bapak? Wes lah, Baik. Amin. Pak DPR Kemana iki aja kok menghilang? sibuk Oh tuh iya, ya. banyak proses yang aku lewati. Wes, gaya nih Iya. DPR. Aku aja nggak berani ganggu loh Mas Ron. Waktu Bapak itu off. Aku gak wani. Nggih. Bukan. Apa? Yo ini nih rek kon iki kon tak antemi karo kon tambahan dancuk iki. Agak mlebu langsung ngegas ya, yes. Aura nih vibes yang ngene iki lho nek wong apa ya, vibes anggota DPR ki wis pitu ya karo sing ngene-ngene iki, karo sing remuan rengginang ngono ki jan bedane atuh ya. Atuh ngono iki. Guyune renyah. Lah ya apa? Wong kawan-kawan mengharapkan kalian ini apa? Kalian eksis. Ya aku tahu pasti capek, namanya orang pasti capek lah. Capek lah. Ya kan makanya kalau misal capek itu dikerjakan bareng-bareng. Setuju Pi. Ya toh. Iya. Kalau ini kemudian sibuk untuk menonton opo, ya podo ae, gak ono gak sibuk. Mbok pikir gak sibuk dah. Ya Bi. Kan intinya kan gini loh. Capek itu adalah sesuatu yang terjadi ketika kita itu sudah terlalu lelah, ya terlalu lelah dengan hal-hal yang sebenarnya itu pengulangan-pengulangan yang berkala. Kalau misal dikerjakan bareng-bareng harusnya nggak capek lah. Iya, jadi ringan. Kan kalau misal kopdar ya gampang, Ion tinggal teko. Betul Pi. Caranya di sana kan di setup Mas Semar bisa. Betul. Di Nah, setup itu loh. Roni juga bisa kan gitu aja. Betul. Tapi tadi pas apa namanya pas kopdar pembahasannya kan harus ada apa kan loh. Kalau enggak ya udah nggak usah bikin kopdar, bikin pribadi aja. Maksudnya bikin acara-acara pribadi. Kalau misal nggak mau bikin acara pribadi ya sudah nggak apa-apa, kita menciptakan sesuatu yang baik. Nek pikiran DPR yo cerdas ya, cemerlang ya. Kalau ini jangan korban nggak dodolan sapi, Rek. Branding sapi paling
paling kuat di Indonesia ini kan Setia Farm sama kandang Sobat Ngarit. Iya. Gak kepingin dodolan dah. Iya sih. Tak pastikan nek cuane akeh kon gak capek kon sumpah. Masalahnya rameng ning kono pi nek sing masalah sapi iki masalahnya nek kondisi kok ngene PMK ngene tenan ambruk pi. Banyak fakta di lapangan bahwa banyak orang yang berguguran karena PMK loh. Mas Iin sendiri juga ngalamin kemarin tuh siapa Rambo ya yang habis meninggal tuh Rambo. PMK itu mau yang mengerikan sebelum PMK sih. Oh jaya-jaya semua pi ya. Tiba-tiba mati kan klenger ya. Nggih, Pi. Iya toh. Nggih. Namung tadinan nggih namung kedik, Pi. Kenapa? Jualannya ya cuma beberapa ekor gitu. Ya karena memang kalau jualannya di Tulungagung ya berat, tapi kalau jualan di Surabaya ya kan konco-konco DPR takon tuku kabel lah mari ya. Wih, Nggih, ngeri kalih koneksi nopo, nih. keterbatasan modal. Betul tuh. Lho kok niki ngomong mbek sapa Yun? Wih. Asum. Awon dengar hari. Kulo Pi, kulo. Lah ya kan iso tak modali. Jadi misal untung nih 1 M ya wis, berarti kan engkau Ronin terima 190 sama juta, kon 1 juta kan mari. Piye konsepnya? Mami yo. Mas Roni mam barbecue kulo karak. Loh, Karak. Ronin ayolah kalau tolonglah ya teman-teman, kadang-kadang kita juga serius tapi juga dengan santai. Ya. Ya Pi. Kan sapi kalau misal pengen murah gampang. Punya tetangga-tetangga dipinjem dulu gitu loh nanti. Iya, dijual Pi, betul. Itu dijual ya kan. Ya sudah, nanti kita ke Betul tuh, Filipina Pi. atau Thailand gitu loh, hilang dulu. Nggak bisa saya Pi. Saya tak di rumah aja wakil. Bercanda ya, coba bercanda. Kulo wakil mawon. Loh enggak, aku tanya sama kawan-kawan. Kira-kira teman-teman, kalau misal kemudian kita jualan sapi, gak kita lah ya. Mas Yun sama Roni jualan sapi gimana? Sebenarnya idenya tuh ada aja ya, namanya juga anggota DPR pikirannya brilian ya, orang bisnis pikirannya brilian. Tapi kendalanya ya sekarang penyakit itu, Bi. Kendalanya di situ. Kalau untungnya sih lumayan jualan sapi, cuman kan kendalanya di itu, di penyakitnya itu. Apalagi kalau di desa-desa itu tuh, di desa-desa tuh ada sistem beli sapi, itu belinya nggak cash, nanti belinya setelah pemotongan atau setelah Idul Adha. Hari Lebaran haji gini sapi-sapi kalau di desa tuh laku. Dan hampir kalau di desa saya itu ya, hampir semuanya itu punya sapi. Satu orang ada yang punya 2, ada yang punya 3, ada yang punya 1, minimal punya 1 lah. Tapi ada yang dibayar cash, ada yang diutang. Bayarnya apa? Bayarnya nanti habis hari H Idul Adha itu, habis kalau di sana bahasanya habis pembelian ya. Ya masuk juga sih kalau bisnis, apalagi kalau papi sudah modalnya cukup besar sekali ya. Saya yakin modalnya cukup besar ya. Itu tadi penjelasannya ya, penjelasannya plus minusnya, tapi semuanya kembali ke sobat ngarit semuanya ya. Gimana tanggapan kalian? Kalau aku sih setuju dengan begini. Kalau kita mau buat acara itu jadi lancar, nanti izinnya sama Mas Roni, penataan di lapangan sama Mas Semar, Mas Yun tinggal datang, nggak usah mikir, nggak usah repot. Kan sama saja, intinya Mas Yun datang di situ udah kan. Ya, sebagai pendiri sobat ngaritnya kan masuk toh bola. Wes ngono wae ya. Durasine kepanjangan, ojo lali bantu subscribe, bantu like, kayak komentar ya.